Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afiqur Rahmansyah. Saya dari kelas 10C. Hari ini saya akan meresensi sekaligus mereview tentang materi pembelajaran PKN. Ya. Pada materi ini di unit 3 saya akan membahas tentang adanya kolaborasi antar budaya Indonesia nih pada PPKN kali ini. Nah, yang akan diuji atau yang akan dikaji pada unit 3 ini setelah Indonesia proklamasi kemerdekaannya pada 1945, kira-kira bagaimana sih eksistensi kebudayaan-kebudayaan yang ada sebelumnya? Yang kedua, apa yang dilakukan terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia setelah kita menghargainya? Atau yang ketiga, bagaimana memaknai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kekuatan atau tantangan. Mari kita simak berikut ini. Jadi, Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua. Mari kita cermati komposisi para peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Di dalamnya ada 70 anggota yang berlatar belakang suku dan agama yang berbeda atau tidak sama. Pada halaman 144 kita akan disajikan dengan kisah tentang kasus kekerasan yang dipicu masalah keberagaman Indonesia. Banyak sekali teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan semuanya, kasus kekerasan yang dipicu karena masalah keberagaman sangat banyak, bahkan hingga ribuan korban jiwa. Contoh dari diberitakan oleh kompas.com pada tanggal 23 Desember 2012. Yayasan DNJA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65%, ya, sekali lagi teman-teman, 65% berlatar belakang agama, sementara sisanya kekerasan etnik dasar sekitar 20%, kekerasan gender sebanyak 15%, dan kekerasan seksual ada 5%. Dari banyak kasus yang tercatat, ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban, baik luka atau meninggal. Luas konflik dan kerugian material, ya, seperti konflik Ambon, konflik Sampit, kerusuhan Mei pada 1998, konflik Ahmadiyah, konflik Lampung, konflik Poso. Banyak sekali konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan. Yaitu mari kita menilik situasi diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia. Kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia tidak kunjung berakhir. Tidak hanya terus berulang, kasus-kasus ini juga jarang terselesaikan dengan baik. Terakhir, kasus kekerasan ini terjadi di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 8 Agustus 2020. Hey, ingat teman-teman, rekan-rekan semua, Indonesia adalah suatu negara yang kaya, yang dimana kekayaannya, sumber dayanya, dan seluruh keragamannya adalah sumber kekuatannya. Justru dari keberagaman tersebut
mereka bukanlah sumber perpecahan, teman-temanku sekalian. Mereka adalah, hal-hal tersebut adalah yang menguatkan kita semua. Ingat, kemerdekaan Indonesia, jika kita berjuang secara individual, tidak akan pernah bisa digapai. Tetapi dahulu kala semuanya menyadari, mereka semua sadar bahwa mereka semua ketika mereka berpisah, mereka tidak bisa menang melawan penjajah. Maka dari itu mereka bersatu padu, baik yang muda, baik yang tua, baik anak-anak sekalipun, mereka semua bersatu. Mau yang agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua bersatu. Mau itu suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, apapun itu, semuanya bersatu menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.